Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Ibu Kepala, Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Ibu Kepala Wakil Kepala Sekolah, kemudian Kepala Usaha. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi praktik baik sesuai dengan kegiatan yang saya ikuti kemarin fasilitator daerah Provinsi Sumatera Barat dalam bidang bimbingan dan konseling. Nah, jadi dalam pendidikan itu Bapak Ibu, kita guru adalah sebagai seorang pendekar. Apa itu pendekar? Pendamping pendidikan karakter. Nah, jadi dari pendamping pendidikan karakter yang hari ini khusus untuk guru BK yang difasilitasi oleh BGTK Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh 512 orang guru bimbingan dan konseling tingkat provinsi dan kabupaten kota seluruh Sumatera Barat. Nah, jadi Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan hari ini dalam BK itu ada 7 jurus yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kemudian nanti juga akan diimplementasikan kepada Bapak Ibu guru yang tidak bimbingan dan konseling. Artinya apa? Yaitu guru mata pelajaran mulai dari bahasa Inggris, matematik, IPA, IPS, dan seluruh mata pelajaran yang ada di satuan pendidikan. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, kami fasilitator daerah Sumatera Barat ini diminta untuk menerapkan 2 jurus kepada seluruh peserta didik yang berada di satuan pendidikan itu. Dan dalam hal ini yang saya sampaikan adalah kepada murid yang beberapa minggu yang lalu tentang kenali potensi. Nah, jadi dalam hal ini tentang kenali potensi, kami perlu juga memberitahukan ke Bapak Ibu ada 7 jurus BK hebat itu. Yang pertama yaitu mengenali potensi. Nah, jadi kita selaku seorang guru bisa mengenali dan mengetahui potensi seorang anak. Nanti kita bisa untuk meletakkan bagaimana proses dan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik kita tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu, kita mengelola emosi. Nah, jadi peserta didik itu unik Bapak Ibu, dan itulah yang harus kita lakukan agar bisa mengelola emosi yang kita miliki terhadap seluruh tingkah laku peserta didik yang sedang kita hadapi. Kemudian yang ketiga itu ada tumbuhkan resiliensi. Resiliensi ini adalah Bapak Ibu, kita harus membangun daya positif yang berada dalam diri peserta didik itu. Kadang-kadang keadaannya di rumah ada yang sedang menangis, kacau, pikirannya yang apa namanya Bapak Ibu? Yang galau karena keadaan ekonomi, keadaan keluarga, kitalah sebagai penguatnya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat itu Bapak Ibu jaga konsistensi. Kita selaku seorang guru diminta untuk konsisten, continue melakukan tugas kita sehari-hari. Karena peserta didik yang kita hadapi itu adalah makhluk yang bergerak, makhluk yang berpikir, dan juga kita bayangkan ketika kita bangku sekolah dulu, mungkin guru-guru berkat kesabarannya, berkat pengorbanan seorang guru, kita dapat menjadi guru pada hari ini. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, kita setelah kita jaga konsistensi, kemudian kita bangun kolaborasi. Nah, jadi bekerja sama dengan guru mata pelajaran, guru BK, kepala sekolah sangat dituntut untuk bisa menjadikan sekolah itu sebagai pendopo atau perguruan yang nyaman bagi anak-anak kita. Kemudian setelah kita bangun kolaborasi Bapak Ibu, kita tata situasi. Nah, menata situasi inilah yang perlu kita bangun Bapak Ibu sesuai dengan kondisi-kondisi sekolah yang sedang kita hadapi. Kemudian Bapak Ibu, dalam hal yang 7 tadi itu 2 yang perlu kita sampaikan kepada murid. Yang pertama, kita kenali potensi, kita lakukan bakat asesmen itu tentang gaya belajar. Dan rata-rata di kelas 9 yang saya lakukan Bapak Ibu, gaya belajar anak kita itu kinestetik. Nah, jadi saya percaya Bapak Ibu, anak-anak kita itu agak banyak berjalan-jalannya, agak banyak meributnya, tapi yakin dan percayalah Bapak Ibu,
Tapi hal ini juga perlu kita antisipasi. Gaya belajar yang kinestetik ini kesannya anak-anak ini malas untuk memperhatikan bapak dan ibu gurunya. Kemudian ada juga praktek jurus kedua yang saya lakukan, yaitu tentang tumbuhkan resiliensi. Kemarin saya lakukan konseling dengan salah seorang siswa kita yang berinisial YMF. Nah, jadi setelah kita telusuri Bapak Ibu, ternyata memang anak kita itu butuh betul dukungan moral kita dengan kondisi keluarga yang sedang dihadapinya oleh murid kita itu. Nah, jadi itulah Bapak Ibu berbagi praktek baik yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu. Jika ada komentar dan pertanyaan, kami persilahkan Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Bagaimana Ibu Kepala? Cukup Bapak Ibu Guru, Ica, cukup ya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.